Sistem moneter Islam adalah sistem pengelolaan uang dan kebijakan moneter yang berdasarkan prinsip syariah, di mana uang difungsikan sebagai alat tukar netral, bukan komoditas, standar pembayaran, dan pengukur nilai. Dengan tujuan menjaga stabilitas sosial, sistem ini melarang riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, masyir atau perjudian, dan hans penimbunan. Tetapi menggantinya dengan mekanisme hasil seperti mudharabah, musyarakah, serta instrumen berbasis aset real seperti dinar, emas, dirham, perak untuk menghindari inflasi uang fiat. Sistem moneter Islam bermula pada masa Rasulullah SAW yang mengadopsi dinar emas atau Romawi Byzantium dan dirham perak Persia Sassanid sebagai standar bimetalik dengan rasio 7 dinar atau setara dengan 10 dirham. Tanpa mencetak baru untuk menjaga stabilitas transaksi di Mekah, sistem ini berkembang di era Abbasiyah Fatimiyah tahun 1909 sampai 1171 Masehi dan Mamluk tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Safawiyah, Persia, Mughlal India hingga Utsmani dengan bimetal emas perak mendukung perdagangan global dan keadilan syariah melalui iktas serta pajak yang stabil. Lalu ada 3 mazhab tentang bagaimana pemikiran ini harus dijalankan. Ada mazhab pertama. Mazhab ini berpendapat bahwa tidak diperlukannya kebijakan moneter aktif karena dalam masyarakat Islam itu permintaan uang itu hanya untuk transaksi saja. Lalu mazhab yang kedua, menyadari bahwa dalam ekonomi Islam ini yang modern ini kebijakan moneter tetap diperlukan. Tujuannya itu hanya untuk menargetkan pertumbuhan jumlah uang yang beredar atau money supply yang seimbang dengan pertumbuhan ekonominya. Lalu mazhab yang ketiga, mazhab ini mengkritik sistem fed money dan fractional reserve banking atau cadangan sebagian. Mereka mengajurkan penghapusan penciptaan uang oleh bank komersial dan kembali pada 100% reserve banking atau kembali ke standar emas untuk mencegah inflasi yang secara struktural. Selanjutnya ada tantangan moneter Islam di era digital. Yang pertama, e-money atau uang elektronik. Secara umum, DSN MUI memperbolehkan e-money atau GoPay, OVO, dan ShopeePay selama dana mengendap tidak digunakan untuk hal ribawi dan diskon yang diberikan bukan berasal dari penyedia jasa pembayaran, melainkan dari merchants. Yang kedua, ada cryptocurrency atau Bitcoin dan lain-lain. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI cenderung mengharamkan Bitcoin sebagai alat tukar maupun investasi karena mengandung gharar atau ketidakjelasan, volatilitas ekstrim atau masyir, dan tidak ada underlying aset serta tidak dijamin oleh negara. Menegaskan kembali peran esensial uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai yang netral, menolak penggunaannya sebagai komoditas spekulatif untuk menjaga stabilitas moneter dan mencegah inflasi serta menjaga keseimbangan antara sektor keuangan dan real. Sistem ekonomi Islam secara tegas menolak praktik riba, menggantikannya dengan konsep economic value of the time yang lebih adil.